bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinglah fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam berkah dalam. Kalau Natal, kita merasa belum Natal kalau belum ada lagu apa? Seolah-olah itu belum Natal kalau belum ada lagu itu. Lagu apa kira-kira? Malam Natal lo ya. Malam Kudus itu ya. Nah sekarang kalau malam Paskah, belum terasa malam Paskah kalau belum ada lagu itu. Lagu apa? Jawabannya bukan Derek Dewi Maria lo ya. Keliru. Apa kira-kira? Ini sudah 3 tahun kita tidak menyanyikan itu. Baru 3 tahun kemudian kita menyanyikan itu. Meskipun konsekuensinya panjang. Lagu "Maka jadilah" apa? Petang dan pagi, terus hari pertama apa? Aku rapa. Kisah penciptaan yang begitu panjang dinyanyikan malam Paskah. Betapa Allah memiliki rencana yang panjang hendak menebus manusia, menyelamatkan manusia. Dimulai dari kisah penciptaan sekaligus kedosaan manusia. Tetapi kasih Allah, rencana itu tidak tertunda atau tidak terbatalkan. Karena Allah pada akhirnya mengirimkan putranya yang dia kasihi. Siapa itu? Yesus. Hari ini kita merayakan kebangkitannya. Yesus bangkit dari kubur. Penebusan nyata. Karena apa? Kematian Yesus bukan kematian yang tanpa makna, tetapi kematian Yesus menjadi tebusan kita semua, dan kita semua terbebaskan dari dosa. Itulah setiap kali kita merayakan
malam Paskah, kisah penciptaan, kisah pembebasan, dan kisah penebusan serta warta gembira Kristus bangkit diwartakan dalam Injil. Puncak pewartaan itu. Memang dalam kisah Injil tadi tidak disebutkan bagaimananya Yesus bangkit. Yang diceritakan di sana makam kosong. Karena makam kosong diyakini Yesus bangkit. Keyakinan itu muncul karena itu pernah dikatakan oleh Yesus selama masih hidup. Aku akan sengsara, wafat, dan pada hari ketiga akan bangkit. Dan itulah warta Paskah hari ini. Dengan begitu, kita merayakan hari ini merayakan isi iman kita. Apa isi iman kita? Yesus yang sengsara, wafat, dan akhirnya bangkit. Itulah warisan iman rasuli yang diturunkan oleh para rasul, para saksi mata pada waktu itu, dan merefleksikan pengalaman imannya, diwariskan kepada gereja, dan kita meyakininya sampai sekarang. Apa itu keyakinan kita? Isi iman kita, Yesus bangkit. Dan kebangkitan Yesus ini membuka harapan yang pada zamannya tidak pernah terpikirkan, yakni setelah kematian ada kebangkitan. Inilah pegangan kuat, harapan kokoh bagi kita yang percaya kepada Kristus. Maka saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita merayakan Paskah, kita diingatkan juga terhadap baptisan kita. Nanti pembaruan janji baptis lo ya. Atau lupa kalau sudah dibaptis? Atau mungkin gereja di mana-mana banyak yang datang karena akan membarui janji baptis. Jangan-jangan datangnya hanya setahun sekali, mung arep pembaruan janji baptis. Apik kuwi. Ini banget atau pembaruan janji baptis, ya kan? Apa yang diperbaharui sekarang? Yang diperbaharui adalah kesetiaan kita kepada Allah. Seperti Allah yang selama ini setia kepada kita. Bahkan mengasihi kita dengan memberikan Yesus putranya yang hari ini kita rayakan kebangkitannya. Maka dalam janji baptis nanti kita diingatkan dalam bacaan kedua begini. Halaman 12. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Pembaptisan membawa hidup baru. Seperti halnya yang nanti akan diterima oleh 11 saudara-saudara kita yang dibaptis malam ini. Sekaligus mengingatkan baptisan kita bahwa kita ini pernah menjadi manusia baru. Diingatkan kembali supaya apa? Warta sukacita Paskah kita bagikan bagi banyak orang. Para murid tadi, utamanya para wanita, mencari Yesus. Ketemu enggak Yesus? Tidak. Karena yang terjadi adalah makam itu sudah kosong. Tetapi lihat apa yang kemudian terjadi kisahnya. Yesus menjumpai mereka. Injil begini. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Ternyata mereka dijumpai oleh Yesus. Mereka mencari. Tapi di sisi lain, Yesus yang bangkit ini menjumpai mereka. Itu artinya inisiatif dari Yesus yang hendak menjumpai mereka. Apa kata-kata atau sabda Yesus yang pertama kali muncul saat peristiwa kebangkitan? Apa di sana? Damai, salam bagimu. Shalom. Damai sejahtera. Kalau Yesus membagikan damai sejahtera bagi para murid yang waktu itu menjadi saksi, maka kita yang akan membaharui janji baptis juga diajak untuk mengatakan yang sama, damai bagimu. Dengan begitu, perayaan Paskah tidak berhenti pada ritual malam ini. Tetapi sesudah pulang dari tempat ini, kita pun membawa damai bagi sesama kita. Itulah sukacita Paskah. Tidak hanya berhenti di gedung gereja ini, tetapi ketika kembali di rumah, di komunitas, di tengah masyarakat,
sukacita itu muncul, terasa juga. Damai bagimu dibagikan bagi banyak orang juga. Kita tadi mendengarkan pujian Paskah, ya kan? Kalau tidak tidur loh ya, tidur enggak tadi? Saya khawatir karena tadi mati lampu hanya mengandalkan lilin itu kan, siapa tahu sudah angler. Tadi dinyanyikan begini, sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Peristiwa pendamaian. Dulu saya pernah memberikan renungan dengan kata wawuh itu ya, didamaikan lagi antara Allah dengan manusia, manusia dengan sesama. Maka saudara-saudara, sukacita Paskah itu mendamaikan juga bagi banyak orang, kita dengan banyak orang. Maka tanda kita merayakan Paskah adalah kita membawa damai. Contoh, Yesus kan sudah bangkit dari kematian kan? Betul nggak? Betul nggak? Mungkin kita tidak mati secara fisik, tapi bisa jadi hati kita mati, rasa kita mati. Orang-orang mengatakan ilfil. Ilfil itu apa ya? Hilang feeling itu ya. Rasaku hilang. Barangkali sebelum Paskah atau hari-hari ini kita merasakan ilfil terhadap keluarga kita. Mati rasa karo brayaku. Wes ora ono tresno, hilang. Hilang feeling apa ya? Semoga dengan percikan pembaharuan baptis nanti Anda dikuatkan untuk menghidupkan kembali rasa itu. Rasa yang mati terhadap keluarga. Entah dengan pasangan, entah dengan mertua, entah dengan menantu, entah dengan pacar. Nek pacar ora penting ya sok golek meneh atau pacar gitu ya. Mumpung dong dinikahke bubar saiki wae nek ya. Kan dunia itu tidak selebar apa itu? Daun kolor, daun kelor. Ilfil, hilang feeling, mati rasa. Dengan keluarga bisa jadi. Barangkali juga mati rasa dengan gereja, lingkungan kita. Teman-teman satu lingkungan kita. Nek bar dikepiuri pembaharuan janji baptis isah menteles, berarti semangat Paskah ada sesuatu yang tidak beres. Kitanya yang mungkin tidak memaknai itu. Mulane nanti bawalah sukacita, damai bagi sesama sekurang-kurangnya, mulai dari mana? Keluarga. Bar keluarga mana? Lingkungan. Bar lingkungan mana? Wilayah. Bar wilayah mana? Paroki. Siapa tahu dengan tetangga juga. Pulang dari Paskahan ini damai bagimu, Jal Wanira. Sing maune melengos, melengos itu bahasa Indonesianya menyingkur ngono ya, menyingkur. Shalom, ya. Itu kan sabda Yesus pertama kali setelah bangkit dalam kitab suci, Shalom, Shalim gitu kan. Saliman maksudnya ngene iki orang ngene, Shalom, Shalim dia. Berani enggak? Halo. Jangan-jangan itu masih mati semua. Bangkitlah dari kematian rasa Anda, rasa yang mati terhadap keluarga, mati terhadap gereja, atau mati terhadap siapapun yang membuat diri kita ini hanya mencintai dirinya sendiri, lupa bahwa ada sesama, ada keluarga, ada gereja. Paskah memberkati Anda semua. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang telah hidup sekarang dan selama-lamanya. Amin.